Box to Box Media Network. Hai, Chandra Swordes, dan pada konten kali ini saya mau sharing tentang gimana sih step by step cara membuat episode podcast. Jadi, seperti kita tahu bahwa di episode-episode sebelumnya saya sharing bahwa dengan membuat podcast ini saya bisa memberikan impact untuk orang lain dari konten-konten yang ada, serta juga untuk meningkatkan personal branding dari diri saya melalui podcast ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau share nih, mungkin ada teman-teman yang pengen juga untuk bikin podcast, gimana sih step by stepnya, langkah-langkahnya seperti apa, terus mungkin ngeditnya pakai aplikasi apa. Nah, saya akan share pada konten kali ini. Step pertama, ketika kamu mau membuat podcast, itu adalah kamu harus tahu dulu siapa pendengarmu. Jadi kamu harus tahu dulu nih, pendengarmu nih orang dewasa kah targetnya atau remaja. Tentu cara berkomunikasinya akan berbeda ketika kita ngobrol dengan orang dewasa atau kita ngobrol dengan anak muda. Pasti berbeda gitu kan, lebih santai kalau anak muda, kalau misalnya orang dewasa lebih serius gitu. Lalu setelah kamu tahu target pendengarmu ini siapa, kamu bisa masuk ke lebih detail untuk terkait materi kontennya. Kamu bisa brainstorm ide di sana. Kira-kira konten apa sih yang bisa menolong mereka untuk mencapai target mereka? Kalau misalnya contoh, kalau dari konten self-dev sendiri, konten pengembangan diri ini adalah untuk para leader gitu ya, para leader usia 26 sampai 29 tahun. Dan salah satunya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan karirnya. Nah, makanya di beberapa episode saya share tentang bagaimana cara meningkatin karir, gimana cara mengembangkan kemampuan leadership, dan komunikasi, public speaking, dan lain-lain. Jadi karena saya udah tahu nih siapa sih pendengar saya, dan saya bikin konten spesifik untuk siapa. Nah, itu harus detail. Dan konten itu ada dua ya, yang kita ngebantu mereka mendapatkan goal mereka, atau yang kedua adalah menyelesaikan problem mereka. Jadi contoh misalnya kalau kamu bikin podcast untuk usia 20-an tahun, nah salah satu yang relate untuk mereka itu adalah quarter life crisis, di mana mereka pasti bingung untuk memilih jalan hidup, memilih setelah kuliah saya mau ngapain. Nah, itu konten-konten yang relate untuk mereka. Tapi tentunya kalau kita misalnya target usia 30 tahun, 40 tahun, kalau kita membahas misalnya quarter life crisis, tentu nggak relate. Jadi harus audience centric ya. Jadi harus mengarah ke audience, kira-kira konten apa sih yang audience butuhkan gitu ya. Harus mulai dari audience. Lalu setelah kita tahu nih konten-kontennya tentang apa saja, kamu bisa melakukan brainstorm. Yang pertama adalah brainstorm. Kamu bisa tuliskan kira-kira apa aja konten yang relate buat mereka. Kamu bisa interview, kamu bisa tanya ke mereka, atau kamu bisa cari inspirasi dari konten-konten Instagram, podcast, Google. Mungkin ada blog-blog tertentu yang bisa menginspirasi kamu. Kamu bisa ambil ide dari sana. Atau kalau saya pribadi, saya juga menuliskan ide-ide yang muncul. Kadang-kadang ide muncul ketika kita nggak ngelakuin sesuatu yang relate dengan podcast ini. Misalnya lagi jalan-jalan, lagi relax gitu ya. Tiba-tiba muncul ide. Nah, ketika ide itu muncul, itu harus dituliskan di notes. Jadi, ketika kamu duduk di meja untuk membuat sebuah podcast, itu bukan berangkat dari saya mau bikin konten apa ya, tapi kamu udah punya bank data kira-kira judul-judul konten apa yang mau kamu bahas. Jadi ketika kamu duduk di meja, kamu tinggal ngebahas dari konten yang sudah ada. Jadi penting banget untuk mencatat ide. Kalau dari saya pribadi, setelah saya punya satu ide, satu judul gitu ya, selanjutnya saya membuat sebuah outline. Jadi kira-kira apa aja sih yang saya mau bahas gitu. Jadi misalnya nih episode buat podcast, saya buat outline-nya. Yang pertama saya share kenapa kok bikin podcast itu penting. Yang kedua, langkah-langkah mencari ide yang tadi. Terus yang ketiga adalah membuat rekaman, tutorial membuat rekaman. Jadi outline atau step by step-nya dijelaskan. Oke. Tapi ada juga beberapa orang yang membuat podcast itu dengan cara dia membaca skrip. Jadi dia bukan membuat outline, tapi dia membuat skrip dari episodenya. Jadi ketika dia mau merekam sebuah podcast, dia tinggal membaca dari konten yang ada. Nah, itu juga bisa dilakukan kalau misalnya kamu
lebih prefer untuk membaca skrip. Kalau saya lebih prefer untuk membuat outline, dan silahkan disesuaikan dengan karakter masing-masing dan kenyamanan masing-masing. Dan lalu setelah sudah jelas outline atau skripnya, selanjutnya adalah saya melakukan rekaman. Saya rekaman dengan menggunakan aplikasi Audacity ya. Ini free juga di Google. Kamu bisa search Audacity, kamu bisa download for free, dan kamu bisa ngedit kontenmu di sana. Dan tutorialnya gimana, kamu bisa cek di YouTube ataupun di website Audacity sendiri pun juga dijelaskan tutorialnya gimana cara nge-cut, memotong audio, dan lain-lainnya. Dan untuk mikrofonnya sendiri, saya sendiri menggunakan Boya ya. Namanya Boya, kamu bisa cari di Tokopedia. Ini saya beli di Tokopedia. Kalau nggak salah harganya saya lupa, antara 200 sampai 400 ribu kalau nggak salah. Jadi so far ini suaranya cukup jernih ya, dan akan saya upgrade mungkin next time, tapi sementara saya masih nyaman menggunakan mikrofon Boya ini. Dan setelah kamu selesai merekam podcastmu, kamu akan masuk tahap selanjutnya adalah editing. Nah, kamu bisa melakukan editing di Audacity tadi. Kamu bisa memotong, mungkin ada beberapa bagian kamu terlalu lama mengucapkan atau mungkin terlalu lama kamu diem mikir mungkin ya. Nah, itu bisa kamu cut. Saya sendiri pun sampai saat ini ketika saya recording pasti akan melalui fase editing, di mana saya pasti akan mengedit bagian-bagian yang mungkin kelamaan nya atau terlalu lama diam. Nah, itu saya akan cut. Jadi ketika kamu dengar podcast ini, itu terasa lancar menjelaskannya. Padahal ya pasti akan ada beberapa hal yang harus di-cut, beberapa hal yang harus dipotong gitu. Nah, setelah kamu selesai membuat podcastmu, nah kamu bisa ekspor ya ke MP3 seperti biasa. Lalu kamu bisa upload di Anchor.fm ya. Di Anchor.fm kamu bisa upload podcastmu di sana, kamu bisa bikin podcast di sana, dan ketika kamu sudah mengupload di Anchor.fm, nanti otomatis akan terpublish di berbagai macam platform seperti di Spotify ya, podcast Spotify, atau di iTunes, Google Podcast, nanti akan terupdate di berbagai macam platform tadi secara otomatis, dan kamu bisa terus berkarya dan menginspirasi banyak orang melalui podcast ini. Dan dalam membuat podcast ini nggak cuma hanya sekedar sharing aja, kamu juga bisa loh mendapatkan income dari podcast yang kamu buat gitu ya. Salah satunya kamu bisa menggunakan satu yang namanya Podmetrics. Podmetrics adalah platform di mana kamu bisa mendapatkan income dari podcast. Misalnya dengan affiliate marketing. Jadi kamu bisa share promo dari beberapa perusahaan lain dan kamu bisa mendapatkan komisi dari sana. Dan juga kamu bisa berpotensi mendapatkan sponsorship dari brand-brand lain yang mau masuk ke dalam podcastmu. Dan jadi kalau kamu seorang podcaster, kamu bisa daftar di podmetrics.co dan gunakan kode pengembangan diri ya. Kamu bisa masuk podmetrics.co dan gunakan kode pengembangan diri. Dan kamu bisa mulai monetize podcastmu. Dan di sana pun juga ada metricsnya, ada statsnya. Jadi kamu bisa melihat grafik dari podcastmu, kamu bisa melihat mana episode yang bagus, yang diminati orang, mana episode yang kurang diminati, dan kamu bisa improving. Oh, jadi saya harus lebih banyak ke tema yang mana. Saya harus lebih banyak membahas hal yang mana. Nah, kamu bisa melihat dari datanya di sana. Oke. Dan selain itu, buat kamu yang advertiser atau pengiklan, kamu bisa collab juga nih dengan berbagai macam podcast yang ada ya. Jadi brandmu, iklanmu kamu bisa masukkan di dalam episode podcast, misalnya di pengembangan diri ini. Nah, kamu bisa masuk di advertiser.podmetrics.co. Oke. Jadi itu untuk seorang advertiser atau pengiklan yang brandnya mau masuk di episode sebuah program di Spotify atau di podcast, kamu bisa masuk di advertiser.podmetrics.co. Oke, thank you teman-teman yang udah ngedengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Dan pertanyaan kamu akan saya jawab di podcast. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu and keep healthy.